Sky City. Ya ampun, maksudmu ini kalung permata dari seri Sky City, yang dirancang oleh perancang perhiasan Prancis, Allen. Hanya ada 18 model dalam seri itu, dan aku ingat bahwa rumah lelang Caltex menjual harga setinggi 20 juta dolar AS tahun ini. Sangat cantik, kalau ada yang bisa memberiku kalung seperti ini, aku ingin menjadikannya pasangan hidupku seumur hidup. Dirutsu, kamu juga pasti sangat bahagia. Dalam keterkejutan dan kecemburuan itu, Michelle Su tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kalung Sky City adalah hasil mahakarya dari perancang hebat Allen. Kalung ini adalah favoritnya. Jadi hanya dalam satu kali lihat, dia tahu kalau kalung ini benar-benar asli. Ini, hadiah ini terlalu mahal. Mungkinkah, mungkinkan, Donnie Wei menggunakan semua hartanya untuk membeli kalung untuk dirinya sendiri? Jika mengenakan kalung ini untuk di pertemuan tahunan malam ini, pasti akan mendapatkan perhatian penonton. Pada saat ini, di Haiti KTV di kota Sichuan. Ini adalah KTV paling terkenal di kota Sichuan. Orang-orang yang datang ke sini terbilang kaya, pintu masuknya penuh dengan mobil mewah, dan kebanyakan orang tidak mampu masuk ke sini. Dan disinilah pertemuan teman kelas Yogi Chen diadakan. Yogi Chen mengendarai sepeda listrik kecilnya yang baru dibeli, dan datang ke Haiti KTV tidak lama setelah itu. Dia memarkir sepeda listrik di pintu dan menguncinya dengan kunci. Gawat juga kalau sepeda listriknya dicuri orang. Dia awalnya ingin membeli mobil, tetapi waktunya terlalu mendesak untuk bergegas kemari. Dia buru-buru membeli sepeda listrik baru dan datang kemari. Dia baru saja mengunci sepeda itu. Tiba-tiba suara klakson yang keras terdengar, hingga gendang telinganya sakit. Hei, mengapa memarkirkan sepeda listrik sialan itu di depan? Cepat minggir. Pemilik Porsche menjulurkan kepalanya keluar jendela dan berteriak. Yogi Chen membeku begitu dia melihat ke atas dan pria itu membeku. Handi Wang. Yogi Chen berlari, dan orang yang ada di mobil itu adalah teman sekelas sekolah menengah Yogi Chen, Handi Wang. Ketua kelas. Handi Wang turun dari mobil, memegang dompet di tangannya, dan rambutnya berkilau dengan minyak rambut. Dia memandang Yogi Chen dan mencibir, Yogi Chen, mengapa kamu seperti ini? Yogi Chen menyentuh hidungnya, sangat canggung. Saat dia baru saja mau berkata, Handi Wang berbalik dan melangkah ke KTV. Apakah aku baru dipandang rendah? Yogi Chen tersenyum canggung dan mengikuti. Pada saat ini, teman sekelasnya rata-rata sudah hadir. Mereka berdua memasuki ruangan dan begitu pintu terbuka, orang-orang di dalam ruangan memandang mereka bersama. Oh, bukankah ini Handi Wang? Kamu semakin tampan. Benar saja, orang-orang sukses memang berbeda. Kedatangan Handi Wang membuat suasana menjadi lebih hidup. Semua orang memberi jalan dan bersulang. Handi Wang langsung menjadi pusat perhatian. Siapa yang akan mengira bahwa siswa dengan nilai terburuk di kelas pada saat itu sekarang sudah sukses? Jas yang dia kenakan adalah jas bermerek, dan dia juga memegang kunci mobil Porsche di tangannya. Bagaimana ini tidak terlihat seperti orang sukses? Di lain pihak, Yogi Chen, mantan ketua kelas, tubuhnya mengenakan pakaian murahan. Tangannya juga memegang kunci sepeda listrik. Jika bukan karena wajahnya yang terlihat bermartabat dan tampan, orang pasti mengira dia adalah pengantar makanan. Tidak peduli seberapa tampannya dia, tidak ada yang mau meladeninya karena penampilan lusuh ini. Meskipun sedikit malu, Yogi Chen tidak peduli. Matanya melirik kerumunan, dan akhirnya matanya tertuju pada seseorang. Namanya Emily Liu. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Emily Liu adalah dewi cantik yang diakui Yogi Chen. Dia mengenakan gaun putih, duduk di sofa, berbicara dengan murid perempuan di samping. Dua lesung pipi yang halus membuatnya terlihat sangat manis. Handi Wang memperhatikan Emily Liu begitu dia masuk. Dia terlalu malas untuk peduli dengan yang lain. Kemudian dia pindah ke samping Emily Liu dan bertanya, Emily Liu, sudah lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik saja. Apa kesibukanmu belakangan ini? Sebelum Emily Liu membuka mulutnya, seorang gadis yang duduk di sebelah Emily Liu bergegas dan berkata, kamu tidak tahu kalau Emily Liu luar biasa sekarang. Sepertinya kedepannya kita hanya bisa melihatnya di TV sekarang jika ingin melihatnya. Apa maksudmu? Handi Wang membeku, tidak mengerti.
Magic Entertainment menyukai Emily Liu, dan tidak akan lama lagi Emily akan menjadi orang Magic Entertainment. Wow, semua orang di ruangan itu gempar, dan mengalihkan pandangan mereka ke Emily Liu. Bab 5 Perusahaan Hiburan. Kecantikan Emily Liu diakui oleh semua orang, dan sama sekali tidak kalah dengan artis-artis terkenal dalam Magic Entertainment Group. Tidak heran jika perempuan yang begitu cantik itu membuat manajer artis Magic Entertainment Group tertarik terhadapnya. Meskipun demikian, semua orang tetap sangat iri dengannya. Perlu diketahui, Magic Entertainment Group merupakan top perusahaan dunia hiburan di kota Sichuan. Jika benar-benar telah menandatangani kontrak, dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki Magic Entertainment, sangat mudah untuk terkenal. Yogi Chen yang berdiri di samping sangat tertarik, tidak terpikir Emily Liu akan menandatangani kontrak dengan Magic Entertainment Group. Setelah hari ini Magic Entertainment Group akan menjadi miliknya, berarti kedepannya dia merupakan orangnya. Memikirkan hal ini, mulut Yogi Chen sedikit monyong kemudian berjalan ke sana ingin berbicara dengan Emily Liu. Setelah duduk dan belum sempat membuka mulut untuk berbicara, Emily Liu langsung mengerutkan kening. Dia segera pindah posisi dengan tenang dan menatap Yogi Chen dengan wajah jijik. Bisakah kamu pergi menjauhi aku, karena seluruh badanmu berbau keringat? Yogi Chen tertegun dan menjelaskan tanpa sadar, maaf, aku terburu-buru keluar sehingga tidak sempat untuk mandi. Emily Liu menutupi hidungnya dengan jijik mengatakan, Yogi Chen, apakah kamu tidak bisa mandi dan ganti pakaian yang layak sebelum keluar? Kamu lihat debu di sekujur tubuhmu. Bagi yang tidak tahu mengira kamu merupakan buruh yang masuk sembarangan. Ngomong-ngomong, pakaian ini baru saja dicuci semalam, dan juga tidak ada bau keringat di tubuhku, malahan terdapat aroma samar deterjen pakaian. Selain itu, apa yang terjadi dengan buruh, apakah mereka tidak bisa datang ke tempat ini? Ketika Yogi Chen ingin berbicara, langsung ditarik oleh Hendrik Sun, teman sekolah menengah atasnya. Pada masa sekolah, prestasi Yogi Chen sangat bagus, tetapi Hendrik Sun selalu berada pada peringkat terakhir. Kepribadian kedua orang tersebut sangat berbeda tetapi prestasi yang berbeda jauh itu, ternyata menjadi teman baik. Hendrik Sun menarik Yogi Chen ke sudut samping. Dia menghelakan napas dan menggelengkan kepala kemudian berkata, Yogi, perempuan seperti Emily Liu, bukanlah orang biasa seperti kita yang dapat menopang. Bersikap realistis sedikit. Yogi Chen tertegun seketika, menatap wajah Hendrik Sun yang kesepian. Tampaknya teman baik ini tidak bahagia selama ini. Dia tersenyum dan tidak menjawabnya, tetapi mengalihkan topik dan bertanya tentang kabar Hendrik Sun. Keduanya sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Begitu mereka membuka topik pembicaraan, mereka berbicara tanpa henti, memberikan perasaan kepada Yogi Chen, seolah-olah mereka telah kembali ke masa sekolah. Setelah minum beberapa gelas bir, orang-orang yang hadir sedikit mabuk, dan suasana di tempat menjadi semarak. Emily Liu sebagai pusat perhatian, secara